Yosua pasal yang pertama ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni, Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Oke, shalom semuanya. God bless ya. Kita hari ini belajar tentang Yosua. Tuhan memang sedang membawa untuk disciple ini membahas karakter-karakter tokoh-tokoh Alkitab, saudaraku. Yang lalu kita bicara tentang Ehud, bicara tentang Yefta, hari ini tentang Yosua, saudaraku. Ya. Nah, Yosua ini adalah seseorang yang lahir di masa perbudakan, saudaraku. Yosua lahir
dibesarkan sebagai seorang budak. Musa lahir dibesarkan menjadi seorang pangeran. Dua format tokoh Alkitab yang jauh berbeda. Yosua lahir dibesarkan enggak sekolah. Tapi bangsa Israel mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Bagaimana kuatnya Taurat Tuhan itu mencengkeram orang Yahudi. Keturunannya Abraham ini. Itu benar. Mereka tidak menyembah berhala. Waktu di Mesir ya. Saudara ya. Karena langsung mengenal. Gitu. Ketika Musa menyatakan bahwa dia diutus oleh Allah. Nah, Musa lahir dibesarkan sebagai seorang anak tiri putri Fir'aun, saudaraku. Hidup penuh fasilitas, kemewahan, walaupun pasti juga ada perbedaan dengan namanya Ramses, putra daripada Fir'aun, Raja Fir'aun. Gitu. Tetapi Musa bagaimana juga anak tiri, anak angkat daripada putri Fir'aun itu dengan bebas dia bisa di istana, saudaraku, keluar masuk dan sebagainya. Nah, ini perbedaan yang sangat tajam. Yosua lahir dari kemiskinan, nggak pernah makan anggur, ya. Musa itu sarapannya anggur, gitu saudaraku ya. Namanya anak daripada putri Fir'aun. Gitu. Yosua lahir melihat orang tuanya, melihat bangsanya, orang-orang lain, komunitasnya, di mana dicambuk, dianiaya, dimaki, dipukulin, diseret, dihukum, dibuang, dibunuh. Lahir dan hidup dalam kekerasan perbudakan, saudaraku. Itu tidak mudah. Orang seperti Yosua itu menjadi Yosua. Ada sebuah rahasia yang kita harus belajar dari kisah Yosua. Banyak orang pada masa-masa ini ketika dunia pendidikan, dunia kedokteran mengalami kemajuan yang pesat, di mana ada pelajaran yang namanya psikologi, membahas tentang luka di masa yang lalu, karakter manusia, pribadi manusia, ya semuanya dibahas secara ilmu. Demikian juga di dunia rohani, saudaraku. Bagaimana Tuhan mencurahkan berkatnya, kuasa dari rohnya untuk yang namanya inner healing, luka batin, di mana Roh Kudus sembuhkan, saudaraku. Salah satunya saya mengalami itu, menikmati itu, saudaraku. Ya, kesesakan, tangisan, jeritan, kebencian di dalam batin manusia. Kalau dunia psikologi mengatakan di alam bawah sadarnya, gitu. Itu di mana kita mengalami problem dengan emosi kita, problem dengan pola pikir kita, problem dengan rasanya kita. Karena rasa sakit itu akan mendera dan membuat sebuah traumatik, saudaraku ya. Yosua ketika dipilih Allah tidak ada traumatik, saudara. Tidak ada satu perbuatan Yosua yang memberikan citra Yosua itu traumatik. Enggak ada, saudaraku. Bahkan Yosua tidak pernah sekalipun mengingkari yang seperti 10 pengintai. Bahkan kata-kata Yosua itu benar-benar memuliakan Tuhan, saudara. Sampai akhirnya ketika tanah perjanjian dibagikan, lalu Yosua berbicara di pasal terakhir, ya pasal-pasal akhir, bahwa kami dan seisi rumah kami akan menyembah Tuhan. Terserah kamu deh. Bahkan Yosua cenderung angkuh, saudaraku, kurang peduli. Cuma sampai titik itu dia. Yosua dipilih Allah ketika 40 tahun Musa melayani di padang gurun.
Yosua menjadi bujangnya Musa. Bujang itu seseorang yang tidak terpandang, tetapi bisa terpandang di antara para pejuang yang lain, para tentara, para kepala suku. Karena dekat dengan pemimpin utama. Tetapi Yosua itu dikatakan bujang. Bujang itu bisa kita artikan Yosua juga melayani keluarga daripada pemimpin. Gitu. Seperti pas pampres harus juga menghormati istri daripada presiden, anak-anak presiden. Mereka punya hak khusus. Yosua itu adalah orang terdekat Musa, bujang yang melayani Musa. Ada yang Alkitab menceritakan Daud itu menjadi bujangnya Saul, mengangkat pedang, pembawa pedangnya. Tapi kalau Yosua, waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan, nggak ada yang punya pedang. Bangsa Israel nggak ada yang punya pedang, budak saudaraku. Nah, jadi kalau dikatakan bujangnya Musa, dia pembantu rumah tangga di rumah saudaraku. Tetapi Allah sudah merencanakan Yosua itu menjadi pemimpin besar. Budak yang menduduki dan menaklukkan, merebut tanah perjanjian. Demikian banyak bangsa-bangsa, suku-suku yang dikalahkan oleh karena kepemimpinan Yosua. Tetapi ada satu kelebihan Yosua. Di mana saudaraku kita belajar Yosua, segala inner healing, segala luka batin kita, segala kekurangan, kelemahan, segala satu merusak hidup kita di masa lalu, itu nggak ada di Yosua. Kita harus belajar bahwa bagaimana Yosua mentaati perintah Tuhan. Semua itu hilang. Nggak ada traumatik, nggak ada sama sekali traumatik. Yosua bahkan menjadi pemimpin yang sangat berhasil. Kalah cuma satu kali di Ai. Gitu. Saul pemimpin yang berhasil, Daud pemimpin yang berhasil. Ya, Salomo pemimpin berhasil, Raja Asa pemimpin yang berhasil. Kenapa? Karena Tuhan melindungi, Tuhan memagari. Ketika Raja Asa dikepung dengan Raja Mesir, dia berdoa, Tuhan kalahkan. Setiap pemimpin-pemimpin Tuhan, setiap orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk memimpin, itu apabila mentaati apa yang Tuhan katakan. Bukan hanya mempercayai, banyak orang mempercayai tapi tidak mentaati saudaraku. Banyak orang percaya tapi belum tentu mau mengabdi. Sangat berbeda saudaraku. Orang percaya untuk mentaati belum tentu. Gitu. Orang setia itu belum tentu mengabdi. Orang mengabdi belum tentu setia. Orang ini mengabdi, tapi satu hari dia bisa berbalik loh. Orang ini setia, tapi satu hari bisa tidak mengabdi, dia berbalik. Gitu saudaraku. Nah, kalau Yosua itu seperti paket komplit tulisan Allah. Lukisan Allah, pahatan pribadi yang menurut saya cuma satu ketinggalan. Yosua rada angkuh. Yosua orangnya rada angkuh. Tetapi Yosua itu menyelesaikan tugasnya kalah cuma satu kali di Ai. Karena kecerobohan dia. Dia enggak tanya Tuhan. Waktu dia mau menyerbu Ai, dia kirim cuma 3.000 orang. Kalah dia, dipermalukan, nangis Yosua. Kalahnya juga karena ada orang yang melanggar larangan Allah, yaitu namanya Kan. Segala rampasan itu harus dimusnahkan, amakan disimpan barang-barang berharga. Itu yang membuat kalah. Gitu. Karena Tuhan berfirman, gitu. Ada barang yang najis. Gitu. Tetapi tertulis Yosua mengirimkan 3.000 pasukan. Dan itu sebuah pelajaran yang sangat dalam buat Yosua. Yang pertama kita dapati, Yosua itu mendapatkan pelajaran karena tidak bertanya sama Tuhan.
karena kecerobohan, karena dia merasa gampang aja, segala sifat manusiawi dia karena tidak bersandar kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam peperangan itu. Yosua kalah total dan nangis dia. Ada satu rasa duka yang dalam Yosua. Padahal mah kalah, habis itu lagi pasukan lebih gede. Bisa menang lah. Ai itu tidak terlalu hebat kok. Yang hebat itu Yeriko, saudaraku. Tetapi Yosua tidak dihinggapi kesombongan. Itu yang mengherankan. Perjalanan Yosua itu dari budak menjadi bujang. Budak itu nggak bisa perang. Tapi jadi panglima perang yang memimpin bangsa Israel merebut dan menduduki tanah Kanaan, di mana banyak bangsa yang dikalahkan sama bangsa Israel karena kepemimpinan Yosua. Yosua itu replika kepemimpinan Tuhan. Jadi Yosua ini tertulis tidak banyak melakukan hil dan hal seperti Daud, seperti raja-raja yang lain. Tidak banyak aneh-aneh, tidak banyak tingkah. Sederhana banget. Gitu. Wes pokok apa katanya Tuhan. Dan Yosua di sana tidak muncul luka batinnya, saudaraku. Yang diawali Yosua itu seorang budak lalu menjadi bujang. Yang diawali bahwa ketika dia sebelum berjalan padang gurun menjadi bujang Musa, dari bayi dia punya budaya. Orang yang dianiaya, orang direndahkan, orang yang gak punya hak karena budak. Tapi di komunitasnya dia menjadi seorang juga pemimpin. Gitu. Jadi kalau cerita silat, buku-buku cerita dongeng itu pemimpin daripada para pengemis. Gitu saudaraku. Ada itu pada buku-buku ya, saya dulu suka baca cerita-cerita silat. Churchill yang kecil dulu saudaraku ya, bukunya ya, saya sewa, saya baca. Wah ini ketuanya Kai Pangcu namanya. Kai itu pengemis, Pang itu komunitas, Cu itu kepala. Jadi Kai Pangcu gitu saudaraku ya. Jadi kepala pengemis, sakti dia. Gitu. Tapi komunitas pengemis ada Butong Pai, Xiaolim Pai gitu ya. Itu ada saudaraku ya. Nah ini Yosua ini salah satu pemimpin di kalangan komunitas itu. Tapi bukan pemimpin utama, nggak ada pemimpin utamanya. Itu saudaraku. Jadi dia adalah seseorang dari suku, dari memimpin sukunya, seperti Kaleb gitulah. Namun dia dari bayi itu sudah sebelum menjabat sebagai pemimpin, dia itu seseorang yang punya habit, punya budaya, sampai kehidupan dia nggak pernah mimpi kalau bisa bebas. Karena Allah tidak menjanjikan apa-apa kepada bangsa Israel untuk kebebasannya. Dan memang nggak ada satu orang pun yang tampil, nggak ada satu orang pun yang pegang pedang. Tidak ada satu orang pun yang bisa membunuh prajurit Mesir atau mengalahkan tentara Mesir. Mereka betul-betul sebagai budak, saudara, dijajah. Dan tidak punya negara. Membangun daripada kota-kota Mesir, piramid-piramid. Jadi menjadi kuli bangunan. Tapi yang dikorbankan, yang dikasih makan saja. Bagaimana dicambukin, menggiring batu, dan sebagainya. Hidup yang betul-betul di bawah garis kemiskinan, di bawah harga diri, di mana sudah tidak ada titik terendah. Karena itu titiknya sudah. Dan itu per ratus tahun. Yosua terbentuk dengan budaya itu. Tapi bisa menjadi pemimpin besar yang memimpin sekian puluh juta. 600.000 kakak dikali 6 anggota itu hitungannya 4 juta. Tapi 40 tahun kemudian dikali 4 lipat saudaraku. Anak beranak, anak, cucu, cicit, buyut.
40 tahun. Gitu. Jadi hitungannya 4 juta dikali 4 aja saudaraku. Kurang lebih hitungannya 20 sampai 30 juta orang. Dari bayi sampai pada kakek nenek. Dari yang baru hamil sampai yang baru mati. Kan gitu saudaraku. Terus terakumulasi. Dan tiba-tiba diserah terimakan kepada Yosua. Sebelumnya Allah nggak akan bicara. Allah nggak bicara. Siapa yang ditunjuk pengganti Musa? Yosuanya nggak ditunjuk. Tapi Allah persiapkan Yosua. Yosua adalah bagian daripada titik terendah. Musa dipilih bagian dari titik tertinggi. Seorang pangeran Mesir. Ada 2 dimensi yang berbeda, saudaraku. Kisah Yosua dan Musa itu ada banyak mutiara-mutiara Tuhan yang bisa kita pelajari. Banyak karakter-karakter ilahi yang bisa kita gali, saudaraku. Titik terendah itu di Yosua. Titik tertinggi di Musa. Musa pangeran Mesir menjadi anak mantu daripada pemimpin, daripada imam kepala di Midian. Midian sebuah negeri yang besar. Anak mantu imam kepala loh saudaraku. Yang membawai seluruh agama Midian. Dia menjadi anak mantu orang besar. Orang rohani yang dihormati menurut agamanya Midian. Yitro namanya. Setelah itu diutus Allah. Jadi posisi yang titik tertinggi terus. Walaupun mengembalakan kambing domba. Tapi kita bicarakan tentang status ya saudaraku. Yosua enggak. Lahir sebagai budak, hidup sebagai budak. Setelah itu dia menjadi bujang 40 tahun. Gitu. Nah itu perbedaannya. Kaleb menjadi pemimpin suku. Jenjang karirnya jauh lebih bagus. Jadi saudaraku, dalam hidup ini karakter ilahinya Tuhan. Dia itu tidak memilih status kamu, latar belakang kamu, kemampuan kamu, apa yang pernah kamu alami. Termasuk kehidupanmu saat ini sampai daripada saat dari masa lalu kakek moyangmu pun dia tidak akan perhitungkan. Bahasa saya cuma main comot aja. Betapa murahnya kasih karunia anugerah Tuhan itu. Tapi enggak murahan ya saudaraku. Jangan dimurahkan. Karena kamu akan diserahkan ke setan, kamu akan dibuang ke neraka. Semua hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang ditulis, ketika dia menganggap murah kasih karunia, itu akan dibuang ke api sama Tuhan. Api kehidupan, setelah itu api neraka. Enggak bertobat, api neraka sudah. Enggak murah saudaraku. Tapi dibagikan dengan namanya gratis, murah. Dipilih perempuan Samaria kumpul kebo. Dipilih untuk memberitakan tentang Yesus kepada orang Samaria sampai orang Samaria datang sama Yesus. Kota Samaria dimenangkan Yesus dari perempuan kumpul kebo, perempuan berdosa. Bapak keturunan 12 suku itu penipu. Betapa besarnya kemurahan Allah. Kemurahanmu lebih dari hidup. Itu ditulis di Mazmur, saudaraku. Sehingga siapapun kita, yang penting manusia bukan kucing. Bahkan keledai itu dipakai mempertobatkan Biliam loh. Saudaraku, Tuhan itu betul-betul bahasa yang dipakai para pastor benar. Menyetarakan dirinya, saking rendah hatinya dengan namanya kehidupan di bumi. Dia juga haus. Hai perempuan, aku minta minum, haus. Dia juga mengerti orang lapar, 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Allah itu membumi. Jadi teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan, jangan melangitlah. Jangan merasa kalau dipakai, kalau diberkati, itu rasanya lebih dari orang lain. Jangan. Allah aja membuat dirinya menyetarakan dengan
kehidupan di bumi. Bukan hanya menjadi sama dengan manusia. Dia pakai keledai untuk ngomong sama Nabi Bileam. Dia pun haus. Dia pun bisa marah. Jadi kalau orang marah jangan marah. Karena Yesus marah. Yesus ambil cambuk, cemeti di bait Allah, menjungkir balikan meja-meja. Jangan marah kalau ada hamba Tuhan marah. Cuma lihat kenapa dia marah. Jangan marah ketika hamba Tuhan menyebut sesuatu. Iblis kamu Petrus. Karena Yesus menyebut iblis itu, menyebut Petrus itu iblis. Jangan marah. Katanya kan kita harus hidup sesuai Alkitab. Perbuatan kita harus selaras dengan Alkitab. Bahasanya Alkitabiah. Tapi nggak mau. Merendahkan diri. Menganggap direndahkan ketika dimarahi pastornya. Ditegur pastornya. Ketika dikatakan kamu ini seperti ini. Nggak boleh marah. Bahkan lebih dalam lagi. Tapi ini ya nggak bisa dipakai sewenang-wenang ya saudaraku. Yohanes Pembaptis memanggil bangsa Israel, hai ular biludak. Paulus menulis, hati-hati dengan anjing-anjing pekerja yang jahat. Petrus menulis, babi kembali pada kubangannya, anjing kembali pada muntahnya. Mereka seperti itu. Petrus loh yang nulis. Petrus orangnya kan dimarahi Yesus terus. Petrus orangnya kan penakut. Tapi dia tulis dengan pedas. Saudara. Paulus tulis pekerja-pekerja yang jahat. Yohanes Pembaptis ular biludak. Yesus panggil iblis. Jadi nggak boleh marah. Saudaraku. Karena memang Yesus itu mengambil yang sampai juga titik terendah. Ya biarin aja dimarahin. Biarin aja kelihatannya kayak direndahkan. Siapa tahu itu proses yang memang ada panggilan Tuhan. Karena Yosua menjadi bujangnya Musa. Nggak mimpi jadi panglima perang. Tapi jalan Tuhan tuh ada untuk menjadikan dia jadi panglima perang. Kan Musa panglima perang. Dia lihat Musa latihan pedang lalu dia diajak berlatih karena bujang yang selalu menyertai Musa. Akhirnya dia menjadi ahli pedang. Lalu Musa bercerita ketika memimpin peperangan prajurit Mesir waktu itu dengan bangsa ini, bangsa itu, mereka melakukan ini, Musa lakukan ini. Musa menerima kemenangan, waktu kalah harus gimana. Yosua mendengarkan 40 tahun, apal dia. Yusuf mendengarkan dari para pejabat Fir'aun di lapasnya petinggi kerajaan Fir'aun. Juru makanan, juru minuman. Belajar melayani pembesar negeri dari Potifar. Potifar itu pejabat tinggi Fir'aun. Itu jalannya Tuhan, tapi di titik terendah. Di titik terendahku, kau hadir dalam. Jadi, ya memang harus begitu. Sehingga ketika kita merasa tersinggung, kok begitu, apalagi kalau dengan khotbah, merasa kena, gitu ceritanya ya teman-teman kalau cerita gitu ya. Lalu mereka menolak pembicaranya. Loh kalau kena itu berarti ada bahan saudaraku. Ayo coba itu yang namanya korek api atau pemantik ya. Dipantikkan di udara, nggak ada namanya terjadi sulutan api. Coba kalau ada gas, kalau ada minyak, ya nyala. Ya kenapa marah? Nyala karena memang ada bahan. Gitu saudara. Dan itu harus direnungkan. Apakah selalu benar orang kalau mengata-ngatai kita? Belum tentu juga. Nanti kalau dia sendiri yang salah, apa yang dia taburkan itu akan dia tuai. Ketika dia rendahkan kita dengan sewenang-wenang seenaknya, kita pun waktu itu tidak mestinya direndahkan, nggak salah kok. Tuhan sendiri yang akan meninggikan kita. Nah, orang yang biasa merendahkan orang lain, dia akan direndahkan. Karena dia tinggi hati. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Jadi Alkitabiahnya kita pakai. Gitu.
Jadi nggak usah berbalas pantun. Sangat sedih saya itu melihat ya, teman-teman. Ada teman-teman yang pelayanan, tetapi berbalas pantun, saudaraku. Antar pelayan dengan pelayan yang lain. Lalu mulai menyerbu. Kalau berbicara tentang hal yang tidak setuju itu boleh, tapi tidak untuk merendahkan. Menyampaikan nada tinggi itu boleh. Setiap orang punya emosi sendiri dalam penyampaian dirinya. Tetapi harus di dalam yang namanya materinya. Kesalahannya. Yesus itu benci dosanya, gak benci manusianya. Kita protes yang kita tidak setujui bukan manusianya. Kalau manusianya tanggung jawab Tuhan. Jadi kalau kita direndahkan, manusia itu merendahkan kita, itu tanggung jawab Tuhan untuk meninggikan kita. Gitu. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan pada waktunya. Berbahagia kamu apabila kamu direndahkan oleh sebab kebenaran, maka Roh Allah akan meninggikan kamu pada waktunya. Gitu saudaraku. Jadi nyantai aja, rendah hati aja. Gitu. Nah, Yosua ini orang yang kalau dilihat waktu Tuhan pilih di pasal pertama, di ayat-ayat awal, Yosua itu nggak mimpi kalau dipilih jadi pemimpin. Jadi kalau saudara punya keinginan sebuah kedudukan, saudara itu salah loh. Setiap tokoh Alkitab itu rata-rata dia nggak tahu panggilan hidupnya, kecuali Simpson ya, kecuali Yohanes Pembaptis, kecuali Yesus ya, yang memang diberitahukan kepada orang tuanya. Saul nggak pernah mimpi kalau dia jadi raja. Bahasa saya ini bercanda nih saudaraku ya, bercandanya tapi ini benar. Saul itu apes, dipilih jadi raja malah masuk neraka. Karena dimusuhi Tuhan saudaraku. Gitu. Lah, Saul nggak pernah mimpi, orang tuanya nggak pernah beritahu kalau dia akan menjadi raja. Dan dipilih Tuhan. Kalau keturunan raja sih boleh. Karena ada aturan keturunan raja menjadi raja, keturunan imam menjadi imam. Gitu. Boleh. Gitu saudaraku. Tetapi Saul bukan keturunan raja, dia raja pertama. Yosua itu nggak mimpi, nggak dari awal dipesanin Musa, kamu didik Yosua karena dia jadi calon pemimpin. Enggak. Yosua dipersiapkan Tuhan. Yosua nggak boleh dipersiapkan, saudaraku. Dan kemampuan Yosua berperang itu ada di Musa. Jadi orang-orang Yosua ini punya kemampuan dari orang-orang terdekatnya atau pemimpinnya. Saul menolak Daud. Karena Daud dianggap lebih hebat. Musa gak peduli dengan kemampuan Yosua. Karena Musa fokus pada pekerjaannya. Mengajar dan menghakimi atau mengadili bangsa Israel. Selanjutnya menghadap Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan. Selanjutnya mengikuti tiang awan, tiang api. Udah. Jadi gak usah punya keinginan. Kalau punya keinginan nanti timbul kompetisi, timbul persaingan, timbul ketemu iri hati seperti Kain. Mengingini apapun saudaraku. Hidup digelindingin aja, apa yang ada kerjakan, apa yang bisa dikerjakan, apa yang mau ya itu yang kita ambil. Yang bisa aja. Itu Yosua. Enjoy banget, itu Musa. Dua orang ini secara tidak sadar, mereka itu humble banget dalam hal ini ya. Sehingga Musa itu dengan Yosua sampai Yosua menjadi ahli perang, nggak pernah terbersit di pikiran dia kalau Yosua itu dipilih, enggak. Wah nanti jadi pesaingku nih, wah temen ini jadi pesaingku nih, enggak. Musa itu sampai pingin mati terlalu capek setiap hari, ngurus pelayanan dia, pekerjaan dia. Sehingga saudara pun di mana berada, di dalam yang namanya komunitas, di dalam pekerjaan,
termasuk di dalam pelayanan. Fokus aja dengan apa yang saudara kerjakan. Dan jangan mengingini hal-hal di luar kemampuan saudara. Kalau kita anak-anak Tuhan Yesus, Tuhan udah siapkan. Nggak usah bingung, nggak usah saling menjatuhkan, nggak usah saling ambil rebut, nggak usah. Nggak ada yang bisa menggagalkan rencana Allah kecuali diri kita sendiri. Nggak ada yang bisa memindahkan berkat saudara. Nggak ada setan pun nggak bisa. Kita sendiri yang menghabiskan berkat kita. Semua itu di dalam tangan Allah, di dalam tangan kehidupan Allah yang berlubang paku. Iblis tidak bisa masuk melalui lubang paku itu. Justru melalui lubang paku itu meneteslah darah kehidupan. Ketika kita disakiti, kita dilobangi, itu abadi. Dan itu saudara masuk dalam tangan kehidupan Allah. Kita ada di pikiran Allah, di tangannya Allah. Kita di hatinya Allah. Karena rendah hati. Jadi kalau dimarahi, meskipun direndahkan, nyantai aja. Terus ketawa aja sembari berpikir, bener nggak ya aku ini ya? Rasanya enggak deh. Ya udah. Tuhan sendiri akan rendahkan dia. Dan kita dapat gift. Ya ya kak, ya ya mbak, ya ya pak, ya ya mah. Ya udah aku salah, maaf. Walaupun bingung juga dengan salahnya. Tapi di situ, saudara secara nggak sadar, saudara memasuki ruang, saudara menaiki tangga, ditinggikan Tuhan. Karena firman Tuhan itu nggak butuh persetujuan saudara untuk digenapi. Berkat Tuhan itu tidak menunggu persetujuan saudara baru dikirimkan. Kutuk Tuhan itu tidak perlu persetujuan saudara untuk mendatangi saudara. Hukuman Tuhan itu tidak butuh persetujuan saudara tanda tangan di atas materai. Itu terjadi dengan sendirinya. Firman itu tegak berdiri itu pasti. Amin itu ya dan benar. Jadi firman Tuhan jadilah terang, terang itu jadi. Jadi yang tertulis itu semua, itu pasti jadi dalam hidup saudara ketika saudara melakukannya. Salah satunya Yosua. Yosua mah ya, aduh jam 3 nih. Langsung dia berjalan menuju sumur. Atau berjalan menuju tempat penampungan air. Ya pikul. Atau dia pakai apa itu namanya alat angkutan yang dari kayu itu saudaraku. Tong-tong diisi air untuk apa? Diisi di kemah keluarganya Musa. Kan ada anak istrinya akhirnya. Sifora. Masih gelap. Jam 4. Bangun dia. Mesti ke pasar. Belanja. Buat makanan tuanku dan isi rumahnya. Yusuf itu seperti itu. Yusuf itu ngurusin semuanya. Jadi di mana kalau ada orang benar, itu tuannya itu akan seperti yang namanya Potifar. Ungkang-ungkang kaki dia. Tapi kalau saudara mengaku orang benar, pemimpin saudara masih capek ngurusin. Saudara bukan Yusuf, saudara bukan Yosua. Elisa itu menjadi bujangnya Elia. 3 firman ini meneguhkan. Saudara harus rendah hati mau dijadiin bujang. Nggak ada orang bisa langsung jadi pemimpin, langsung jadi owner perusahaan, langsung jadi bos besar, punya bisnis besar. Enggak. Ada yang dari calo, makelar, ada yang bekerja, ada yang jadi kuli dulu, ada yang numpang, ada yang nunut dan sebagainya. Karena itu sebuah proses kehidupan yang dari Tuhan. Yosua diproses dari budak, tapi dia menjadi bujang itu bahagia banget. Banyak anak-anak Tuhan ketika sebelum ikut Tuhan,
hidupnya amburadul, kurang dalam segala sesuatu, ya kurang pendidikan, kurang makan, kurang ini, kurang pekerjaan, semuanya serba kurang. Kurang pujian, kurang hormat, kurang dihormati. Semuanya serba seperti Yosua menjadi budak. Maka ketika diberkati Tuhan, mulai diangkat Tuhan. Ada dikasih pekerjaan, dikasih pelayanan, ya dikasih pacar, dikasih pekerjaan itu dapat uang sedikit. Lalu dapat pelayanan, udah beda lagi. Hatinya segede ujung lautan, nggak ada batasnya. Sedalam lautan dalam yang sudah tidak bisa diselami, nggak bisa. Wah, keinginannya setinggi langit. Termasuk orang-orang beriman loh. Saya percaya, saya dulu sering ketemu dengan orang-orang seperti ini. Termasuk sekarang. Wah, imannya dia itu. Tapi fakta aktualnya nggak ada. Realitanya nggak ada. Bahkan hidupnya menyusahkan istri, menyusahkan anak. Menyusahkan perusahaan, menyusahkan pelayanan. Jadi benalu hidup. Betul-betul benalu hidup, saudaraku. Kenapa? Karena tidak punya hati seperti Yosua yang mengucap syukur. Terima kasih. Apa bentuk terima kasihnya? Dikerjakan baik-baik yang belum seberapa ini yang dia terima. Setelah dia mengenal Tuhan, setelah Tuhan buka pintu, buka jalan, Tuhan tidak pernah memberi langsung yang penjara besar. Kalau memberi yang langsung besar, itu ditulis di Alkitab, mati masuk neraka. Yang namanya Saul, anak orang berada, gembalakan lembu, itu orang kaya banget. Kalau sekarang mungkin punya manufaktur mobil atau punya dealer mobil banyak, gitu saudaraku ya. Gitu. Lembu itu hewan yang mahal di Timur Tengah. Dia mengembalakan lembu loh. Saudara cari itu, bisa Saul. Langsung jadi raja, no proses, tidak ada progres. No proses, go to hell. On process, go to progress. Heaven itu punyamu sudah. Surga itu punyamu. Ada yang istimewa Pak masuk surga? Ada. Sebelah Yesus ketika disalibkan. Ya jangan cari momen istimewa. Saya mati ya Pak, nanti saya pasti dibangkitkan kayak Lazarus. Ya enggak. Orang yang mati martir dalam pelayanan banyak, enggak dibangkitkan Tuhan itu. Ada sebuah peristiwa seorang anak hamba Tuhan yang mengalami kecelakaan lalu dipanggil pulang. Sampai 7 hari itu enggak boleh ditutup peti matinya. Dia berdoa di pinggir peti mati, doa puasa untuk Tuhan bangkitkan. Enggak bangkit sampai hari ini. Dikubur dan dimakan cacing, saudaraku. Termasuk ada hamba Tuhan besar, itu dipanggil pulang Tuhan, sakit tiba-tiba dipanggil pulang. Lalu rekan pelayanannya memerintahkan, jangan ditutup, Tuhan akan bangkitkan. Enggak bangkit tuh sampai hari ini. Sehebat apapun imanmu, sedekat apapun engkau dengan Tuhan, pengurapanmu semujizat apapun, tanpa Roh Kudus yang inginkan, tanpa perintah daripada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, tidak akan ada perkara ajaib. Karena tangan Tuhan tidak bekerja. Karena bukan kehendak Tuhan. Kamu sendiri yang bekerja. Sehingga ada yang bersaksi, pelayanan ini luar biasa Pak. Saya berhutang, ada orang membayarkan. Enggak. Kamu bercerita tentang hutangmu. Pekerjaan saya luar biasa Pak. Enggak. Karena kamu rajin, lalu kamu pinter. Saya dipercaya orang Pak. Enggak. Kamu pinter menunda pembayaran. Kamu pinter untuk mendapatkan simpati. Kamunya. Mujizat itu punya tempat sendiri. Tanpa kita inginkan itu mujizat.
Dan segala masalah itu udah basi. Lazarus itu sudah jadi bangkai yang bau 4 hari di dalam kubur. Yesus ngomongnya tertidur. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Nggak bisa mujizat itu kita yang ciptakan. Kita berdoa minta boleh. Cara, kapan, dan bagaimana itu tetap di areanya, di rananya, di keputusannya Tuhan. Bukan kita. Yosua orang biasa yang dipercaya karena membangun keterampilan, dibangunkan keterampilannya. Yosua itu rajin berdoa, rajin belajar. Yusuf itu rajin berdoa, rajin belajar. Musa itu rajin berdoa, rajin belajar. Semua tokoh sukses termasuk Daud itu rajin mendekat pada Tuhan dan rajin belajar tentang pelajaran kehidupan yang nyata. Yosua itu budak, nggak mungkin jadi pemimpin perang, nggak mungkin bisa angkat pedang. Dia rajin belajar dari pemimpinnya namanya Musa. Yosua bisa tidak punya mental budak. Langkah dia menjadi bujangnya Musa itu kenaikan level. Tapi Yosua punya hati yang sungguh-sungguh melayani Musa tanpa yang namanya keinginan, ambisi, apalagi menjatuhkan Musa. Enggak ada. Dipilih Tuhan tuh dia enggak mau, enggak berani. Karena di luar ekspektasi dia. Yang membuat manusia serakah selalu punya mimpi. Mimpi itu menjadi ekspektasi karena di dalamnya ada keinginan. Membuat kita mengejarnya menjadi ambisi. Dalam kehidupan nyata di bumi dan kehidupan rohani bersama Tuhan kita. Akhirnya kita punya yang menamakan diri berselimutkan kebenaran yang namanya iman. Selimut dibawa kemana-mana, bukan pakai baju, pakai selimut. Memberitakan iman yang gak ada dasarnya. Dasar yang pokok itu adalah iman timbul dari pendengaran akan suara Tuhan. Yang didengar suara Tuhan enggak. Lalu yang diucapkan itu Tuhan enggak yang mengucapkannya. Saya tahu, saya percaya. Dasarnya dari mana? Enggak asal langsung klaim aja. Lalu bilang itu breakthrough. Seumur hidup laki-laki enggak pernah bekerja. Seumur hidup istri yang bekerja. Dari mana perkenan Tuhan itu? Kamu dikatakan murtad. Kamu lebih jahat daripada orang tidak beriman. Yaitu kepala keluarga 1 Timotius 5 ayat 8. Nah ini yang kita harus padanin. Lalu ada lagi kitab Timotius tentang penilik jemaat, tentang diaken. Orang yang tidak bisa memimpin rumah tangga tidak bisa memimpin jemaat. Nah, hal ini lalu kita lompati dengan iman. Kita melompatin pagar firman, barrier itu kita lompatin. Diterima sama iblis. Jadi iman penuh dengan ambisi, kemarahan, tantangan. Saudaraku, saya pernah mengalami hal yang sampai hari ini hal itu menurut saya ada hal yang sayang ya teman ini satu ya. Ada ceritanya agak panjang sedikit. Saya bertemu seorang hamba Tuhan yang memang berani, termasuk tulus, juga ada sedikit kalau saya boleh bilang polos lah. Itu ya. Bertemu di sebuah komunitas, kami berkenalan, tetapi kami tidak berjalan bersama. Lalu ada beberapa kali saya dipakai untuk menyampaikan sesuatu pada dia. Dia pun diutus Tuhan untuk menyampaikan sesuatu pada saya. Berarti dia memang dipakai Tuhan. Ini hamba Tuhan full time saudaraku. Lalu singkat cerita pada suatu hari saya dicari istrinya. Dia tinggal di kota yang agak jauh dari saya. Istrinya berbicara bahwa suaminya berkata harus ketemu saya tapi sedang sakit. Ya saya hampiri, saya datang ke rumahnya saudaraku. Dan memang dia sedang sakit di ranjang. Lalu dia bercerita bagaimana dia mengalami sakit. Lalu dia mendapatkan jampi-jampi melalui air.
dari seseorang. Dia minum itu. Dia kompromi, saudara. Akhirnya dia sakit tidak kunjung sembuh setelah sekian bulan. Lalu dia mimpi. Dia mimpi itu, singkatnya ceritanya itu, dia itu dilemparkan, dimasukin ke kardus atau di peti mati kayu, dilemparkan ke kuburan, ke tanah yang digali. Tetapi ada saya. Jika cerita itu bayangannya itu saya yang membagikan dialah. Saat itu gitu saudaraku. Dan memang dia posisinya sakit berbulan-bulan itu seperti orang yang sudah hampir mati saudaraku. Dan memang kehidupannya sulit. Makanya jangan lompat barrier ya saudaraku. Diterima setan dengan baik. Seluruh berkat ilahi, seluruh dari Tuhan itu ketinggalan. Ketinggalan di kerajaan Allah saudaraku. Sehingga orang kalau lompat saudaraku. Ada beberapa tokoh dunia lompat dari kerajaan Allah. Hidupnya susah saudaraku. Tapi ada orang biasa ketika dia memakai nama Tuhan lalu menjadi juara dunia saudaraku. Gitu. Ada beberapa orang bahkan sampai kena sakit, Parkinson dan sebagainya. Saya tidak bicara tentang bagaimana, tapi saya bicara tentang kerajaan Allah saja. Gitu. Sama dengan teman ini saudaraku, dia lompat. Tapi dia cuman namanya minum jampi-jampi saudaraku. Ya, selesai. Lalu saya doakan dia. Normal-normal aja saudaraku. Normal aja. Gitu. Seingat saya ya, itu peristiwa berpuluh tahun yang lalu. Roh Kudus ingat ini nih. Lalu setelah itu dia bangkit saudaraku. Sembuh dia. Tidak langsung ya, habis itu saya pulang. Lalu dia datang ke rumah. Waduh, senangnya ceritanya. Gitu. Sembari kakinya agak pincang-pincang saudaraku. Karena dia kena serangan stroke yang sangat dalam. Dan dia hampir mati. Habis itu dia sendiri orangnya kuat pendirian, dia berlatih. Akhirnya dia normal. Datang lagi beberapa saat kemudian ke rumah, normal dia. Benar-benar seperti orang normal. Wah, lalu diberkati Tuhan aja. Anaknya diberkati saudaraku. Wah, menikah dengan orang yang cukup mampu dan sebagainya. Lalu berpindahlah dia ke sebuah kota. Ketika berada di sebuah kota itu, dia saya support pelayanannya. Saya ada memberkati dia, saudaraku. Berjalan waktu, kok akhirnya saya berhentikan dengan berbagai hal. Ya ada rasa dan sebagainya ya, saudaraku ya. Ketika saya support dia, karena waktu itu dia berbicara, wah saya itu dipuji setinggi langit, setinggi langit. Tapi ketika saya berhentikan, itu juga kata-katanya, itu neraka kalah saudaraku. Saya diam aja, saya tidak balas, saya diam aja. Lalu terakhir, beberapa saat yang lalu saya dengar, bahwa orang ini keadaannya sangat sulit. Dan dia ditinggalkan keluarga, saudaraku. Padahal pelayanannya sebelumnya itu ketika beberapa saat itu cukup baik. Keluarganya cukup baik. Lalu saya dengar lagi anaknya yang sebetulnya termasuk penopang keluarga daripada orang tuanya. Jadi anaknya ini satu yang sering menopang ayah ibunya dan adik-adiknya. Itu juga mengalami masalah rumah tangga, akhirnya berpisah. Jadi akhirnya keluarga ini porak-poranda karena saya bertemu dengan istrinya, saudaraku. Oh, saya bukan bertemu sih, saya diceritai teman-teman yang kenal. Nah, orang ini akhirnya beberapa saat yang lalu saya ketemu seorang teman, dia ke tempat teman ini untuk tinggal di sana. Punya perilaku yang tetap ya mistik lah saudaraku, kata Tuhan dan sebagainya gitu ya. Tetapi kalau menurut saya dengar dari teman saya itu banyak keluh kesah teman saya ini. Wah begini, tapi bagi saya bukan itunya, bukan. Oh ya, orang kalau bermasalah pastilah ada beberapa hal yang kurang pas yang dia lakukan ya. Tetapi saya melihat bahwa orang ini dari awalnya setelah saya renungkan, itu kalau berbicara, punya keinginan, semangatnya terlalu tinggi, tapi di dalamnya ada keinginannya dia yang keterlaluan. Dan berbicaranya, oh itu luar biasa. Dan keinginan ini saudaraku, kadang-kadang, oh saya disuruh Tuhan ke pulau itu. Pada waktu dia
masih saya disuruh Tuhan beberapa saat itu, dia memang disupport oleh beberapa teman-teman pengusaha. Tetapi berjalan waktu sekian tahun kemudian, akhirnya dia terpuruk, saudaraku. Karena terlalu tinggi. Lalu ketika halangan itu mendatangi, dia berbalas pantun. Menciderai, saudaraku. Seperti Saul hendak membunuh Nabi Samuel. Saul hendak membunuh Daud karena iri hati. Iri hati karena keinginannya mendapat persaingan dengan Daud. Saul beribu, Daud berlaksa-laksa. Yang dimilikinya satu hari jatuh kepada Daud. Pemikiran dia ditulis di Alkitab. Sehingga kita harus belajar dari karakter Yosua ini. Karakter Tuhan adalah Tuhan tidak berbicara memilih Yosua. Tapi Tuhan sudah menetapkan Yosua dan merancangkan buat Yosua. Yosua successful di dalam rancangan Tuhan yang Yosua tidak tahu. Kita garis bawah ini dulu, saudaraku. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kita mengikut Tuhan. Kita harus belajar dari Yosua. Setiap ada perkara kecil diberikan perkara yang besar. 40 tahun bukan waktu yang pendek. Kalau saya berarti seumur hidup saya setelah usia saya 21 tahun. Itu saya disapi sama keluarga, diserahkan ke hamba Tuhan. Sampai umur 61 tahun, saya itu melayani hamba Tuhan. Sebagai bujangnya, koster gereja, penjaga gereja, pelayan pekerja gereja. Yang cuma jadi pembantu buat gereja, masakin buat, ada itu ada, saya temui di gereja-gereja, saudaraku. Orang-orang yang punya hati yang luar biasa. Gitu. Anak disekolahkan gereja, kerja cuma buat gereja, ngobrolin gereja, masakin buat pesta, buat keluarga, masakin buat jemaat, lalu buat yang suaminya ngangkat-ngangkat kursi, terus kirim-kirim barang, semua untuk keperluan komunitas gereja itu dia harus kerjakan. Dia memang sebagai supir, tukang pel, tukang sapu, ngangkat alat musik, lalu juga istrinya tukang masak, tukang cuci piring. Anaknya juga sama. Anaknya sekolah itu dibayarin oleh gereja. Jadi hidup yang memang menjadi tanggung jawab pelayanan. Ada yang seperti itu, saudaraku. Dan orang ini yang saya temui rata-rata nggak ada neko-neko, nggak ada kepo. Nggak ada move hal-hal yang tidak baik. Justru orang-orang yang banyak move-nya itu banyak kesandung, saudaraku. Saul kesandung parah, Daud kesandung parah. Saul masuk neraka, Daud itu betul-betul dihukum Tuhan belasan kali, saudara. Move yang paling banyak dihukum Tuhan itu yang namanya Daud. Saudara hitung belasan kali itu. Yang terakhir dia ngitung pasukan. Sehingga bangsa Israel ada banyak dibunuh Tuhan itu. Kalau Yosua enggak. Yosua itu silent gitu, saudaraku. Tapi tahu-tahu jadi, tahu-tahu dipilih Allah, setelah itu menyelesaikannya. Panggilan itu. Tanpa banyak hal di dalamnya. Enggak banyak dapat marah Tuhan. Enggak ada skandal. Melekat sama Tuhan. Yang boleh, kalau saya boleh punya pandangan, Yosua ini ketika dipilih menjadi bujangnya Musa, saya ingat saya bukan Tuhan yang pilih ya. Yosua itu jadi bujangnya Musa. Berarti Musa yang pilih. Gitu. Yosua itu mengucap syukur. Lumayan gak dapat cambukan. Lumayan dapat makanan sisa daripada tuannya. Kalau budak kan enggak. Makanan yang dilempar itu, saudaraku. Lumayan bisa tidur. Kalau tuannya butuh, lalu jadwal tuannya yang harus dia lakukan. Sehingga dia terciptalah manusia baru itu. Terbangunlah karakter yang baru, pribadi yang baru. Yang akhirnya mengcover pribadi yang lama, yang penuh luka dan derita. Sebagai seorang budak. Sehingga tidak ada citranya sama sekali, tidak nampak sama sekali, saudaraku. Yosua itu. Cuma sedikit angkuh aja.
Bagaimana dia melekat sama Tuhan. Bagaimana dia itu taat kepada Tuhan. Bagaimana dia setia mengabdi melayani tuannya. Tanpa punya keinginan, kompetisi, ambisi. Persaingan gak ada. Karena bujang. Tugas yang lain itu bagus-bagus, dia mah enggak. Tapi dia yang menjadi pemimpin menggantikan Musa. Tanpa Allah ngomong dulu, sekali lagi. Sehingga teman-teman, hidup mengikut Tuhan itu sederhana saja. Iman tetap harus, tapi hati-hati, iman yang kelewatan. Iman yang terlalu tinggi, terlalu tebal. Iman yang tidak ada dasarnya, penambahannya. Semua iman itu baik, tapi kalau ditambahkan dengan kita sendiri, iman itu iman yang fata morgana, iman yang halusinasi. Banyak orang dengan imannya hidup dalam halusinasi. Sehingga ketika dia digerogoti oleh kehidupan, sebagai contoh, terlalu sering, terlalu banyak hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan. Atau pelayanan udah mapan, gak usah diberkati yang bagaimana aja. Badannya segede gajah semua saudaraku. Rata-rata opnam di rumah sakit kena serangan jantung atau stroke. Tekanan darah tinggi, kolesterol. Kenapa? Karena mereka tidak menangani kehidupannya dengan baik, keropos kesehatannya. Lalu mereka fokus pada imannya. Saya ngalami itu saudaraku. Beberapa tahun yang lalu saya punya pendapat. Saya tidak bisa sakit kolesterol karena tidak bisa. Darah Yesus menjaga saya. Itu betul saudaraku. Sampai saya itu gak ada ukuran makan. Saya menemani tamu gereja gitu. Bersama Pak Gembala ketika saya bergabung dengan sebuah gereja. Itu makannya pasti steak. Steak itu bisa 1 kilo saya ini. Steak yang namanya iga itu bisa saya 2 porsi, 1 porsi itu 450 gram. Dan saya bisa setiap hari makan steak saudaraku. Nah, pada waktu mendekati saya disadarkan Tuhan, ketika dokter mendapati saya kolesterol tinggi, itu yang pertama itu adalah ketika saya di dalam pelayanan itu betul-betul dibawa Tuhan sangat higher. Termasuk kehidupan saya, Tuhan bekerja luar biasa, ketemu dengan orang-orang yang punya keuangan yang baik, orang-orang yang muda, lalu saya diajak berjalan. Jadi kalau ketemuan itu saudaraku, saya teringat sekali, pagi kami duduk ngopi di sebuah kafe, makan roti, makan keju, kopi. Setelah itu kami pergi sarapan. Sarapan tuh makan soto daging ini itu. Setelah itu kami duduk ngopi lagi. Ngobrol lagi. Kadang kalau meeting untuk pelayanan itu ke all you can eat. Makan tuh dari siang sampai malam jam 9 saudaraku. Kan bebas, tidak dibatasi waktu pada zaman itu. Oh itu daging 2 piring. Tumbuh itu saudara satu orang. 2 piring begini nih. Siang makan lagi resto. Cari makanan apa nih? Chinese food, Japanese, Korea. Itu dari pagi jam 10 sampai malam jam 10. Bubar jam 10 masih cari lagi ayam panggang atau rawon. 5 kali kami. Pada suatu hari anak saya sakit. Saya mengantar ke dokter langganan kami. Lalu istri saya iseng. Dari dulu saya diingetin saya enggak pernah mau. Enggak apa-apa itu saya. Memang enggak berasa, darah tinggi itu enggak berasa. Coba kamu cek tekanan darah sama dokter Bina. Oh ya enggak apa-apa, dok. Setelah anak saya diperiksa, si resep saya periksa. Tiduran lalu tangan saya begini. Langsung buka lab, cek ya. Tinggi tekanan darah. Ternyata kolesterol saya sangat tinggi. Darah Yesus tidak menghilangkan kolesterol saudaraku. Iman saya itu darah Yesus. Benar.
Ada lagi jauh sebelumnya. Saya melayani Tuhan. Keluarga saya itu ditanggung Tuhan. Saya hampir dicerai istri saya, saudara. Anak sakit, istri saya harus usaha cari uang untuk beli obat. Saya mah cuman doa saja. Dan orang itu memberi uang sembari memaki-maki istri saya. Iman yang tidak dilandasi dengan kasih. Maaf saudaraku, agak flu saya, agak pilek sedikit. Iman yang kelebihan, fata morgana halu. Pernah saya itu nggak pulang, disuruh Tuhan pulang, saya nggak, saya lanjut lagi ke Bali. 2 bulan. Saya pulang, diusir sama anak saya yang masih kecil. Pernah saya itu anak saya yang bungsu, subuh. Penjaganya yang kakaknya yang menjaga itu yang cerita. Jam 4 pagi tiba-tiba bangun berdiri dari tidurnya, teriak, "Papi, aku kangen papi." Karena fokus saya itu 101% pelayanan, saudaraku. Sehingga setelah berjalan 30 tahun, saya mulai ditarik pulang sama Tuhan. Kenapa? Hubungan saya dengan anak-anak saya nggak baik. Hubungan saya dengan istri 14 tahun nggak baik. 21 tahun kurang baik. Setelah 28 tahun pelan-pelan mulai baik. Karena saya bawa istri saya bersama saya nggak mau lepas dari istri saya. Tapi ketika lepas lagi, hubungan kami tidak baik-baik saja. Ternyata perbudakan Mesir di saya ini masih kuat. Kenapa? Karena punya keinginan yang tinggi. Persis teman hamba Tuhan yang saya ceritain, saudaraku. Nggak pernah puas dengan apa yang diterima. Jujur saudaraku, didikan Tuhan itu tidak boleh dipandang enteng. Anak yang dikasih akan dididik dan disesah. Mengalami banyak hal yang keliru. Tapi puji Tuhan hari ini, walaupun sering kebablasan, tapi Tuhan masih buka jalan untuk kembali. Dalam dosa diperanakan pun saya bisa kembali kepada Tuhan. Tuhan bawa saya kembali. Sedangkan imannya Musa, iman Yosua, itu luar biasa saudaraku. Beda dengan iman Abraham, dengan iman Daud. Iman Abraham itu penuh dengan namanya logika, move. Kamu jangan aku istri ya. Iman Yakub memakai teknik-teknik menipu kepada Laban. Iman Daud menguasai Batseba. Iman Musa, Yosua enggak. Musa itu tinggal di padang gurun. Dia enggak ada iman pingin dibangunin namanya bangunan megah istana lebih dari Fir'aun. Enggak. Dia tetap di kemah. Yosua menjadi bujang saudaraku. 40 tahun. Bukan cuma 4 tahun saudaraku lulus. Enggak. 40 tahun baru ditabiskan sama Allah menjadi pemimpin pengganti Musa. 2 karakter yang sama. Mau merendahkan hati mengikut Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan beri. Apa adanya. Bukan ada apa-apanya. Enggak. Diletakkan di kemah di tengah padang gurun memimpin umat. Ya, enggak pernah memberontak 40 tahun. Enggak pingin balik ke Mesir. Enggak pingin punya bangunan istana lebih daripada Fir'aun. Kan banyak persaingan di dalam dunia pelayanan seperti itu. Yang satu ini, yang satu harus lebih besar. Yang ini bangun ini lebih besar. Lalu saling mengata-ngatai di dunia media sosial. Itu bukan iman, itu pertengkaran duniawi saudaraku. Kita sudah melewati barrier itu. Yosua 40 tahun jadi bujang. Enggak move apa-apa,
Tidak punya keinginan apa-apa, persis Musa. Tapi latar belakangnya berbeda loh. Musa itu anak tiri putri Fir'aun yang dari bayi sampai dia 40 tahun usianya. Itu punya fasilitas negara. Hidup yang punya pangkat jabatan, keuangan, istana. Di Midian walaupun menggembala kambing domba itu menjadi anak mantu imam kepala Midian. Tetap statusnya terhormat. Itu Musa. Titik tertinggi diambil Tuhan. Yosua enggak, titik terendah. Lahir sebagai budak. Mengikut Allah menjadi bujang. Habitnya cuma melayani. Sebagai budak dalam kesakitan. Sebagai bujang mengabdi. Ternyata kontekstualnya tentang yang namanya suasana hati. Bangsa Israel itu menyembah Allah. Yosua menyembah Allah. Musa ketemu Allah. Dia lawan dukun-dukun Fir'aun. Dua sisi yang berbeda. Tapi punya karakter dari hati yang sama. Hati seorang hamba. Hati yang menyembah dan melekat sama Tuhan. Hati yang menerima apa yang Tuhan tetapkan. Hati yang tidak penuh persaingan. Hati yang tidak punya keinginan tinggi-tinggi. Kadang itu di sana itu dikatakan iman. Hati yang penuh dengan fata morgana halusinasi. Perkataan yang terlalu mulia. Tapi hati mereka refleksikan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. 40 tahun Musa di padang gurun, 40 tahun Yosua sebagai bujang. Itu bukan ujian, itu sepertinya dibuat seakan-akan, saudaraku, sama Tuhan. Sampai mati ya begitu sudah. Sesuatu yang enggak ada mewahnya, enggak ada kehormatannya, enggak ada yang namanya, kok enggak seperti orang lain? Musa pemimpin dari jutaan orang, kok enggak diberi fasilitas seperti raja-raja yang lain, pemimpin yang lain? Pemimpin suku itu harus punya kemah yang lebih baik, onta yang lebih baik, lalu punya harta pribadi. Musa enggak ada harta pribadi loh, dibagi dari Harun. Semua kekayaan bangsa Israel masuk kemah suci. Kemah suci dikepalai oleh Harun. Dan seluruh orang Lewi. Musa orang Lewi. Musa terima paket bantuannya sama dengan orang lain. Enggak masalah itu. Enggak rewel, enggak neko-neko, enggak move itu. Enggak mengatai yang lain tuh. Selain mengatakan Tuhan, mengatakan firman Tuhan, enggak ngobrol dengan orang-orang dunia itu, enggak pakai paham dunia itu. Ngobrol dengan bangsa Israel, fokus aja dengan apa yang dikerjakannya. Sehingga kalau menjadi suami, fokus aja dengan rumah tangganya. Fokus dengan istri dan anak-anaknya. Kalau bekerja sebagai karyawan, fokus dengan pekerjaan yang dibebankan oleh perusahaannya. Kalau pelayanan, fokus dengan tugas pelayanan yang diberikan oleh pelayanannya. Enggak neko-neko, enggak macem-macem. Enggak move, enggak atur sana, atur sini, jatuhkan sana, jatuh sini, ngomongin sana, ngomong sini, saudaraku. Nah, karakter ini, pribadi ini, perbuatan ini yang membuat Musa dan Yosua masa lalunya, yang satu dalam kekayaan, yang satu dalam penderitaan, itu tidak nampak lagi. Kedua-duanya menjadi sama dengan yang lain, saudaraku. Baik, mari kita tengok firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel.
Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, perhatikan ini. Tuhan bicara ini setelah Musa mati. Musa cuman diperintahkan Tuhan, panggil Yosua, urapi dia. Dia akan menggantikan kamu. Dan Tuhan tidak bicara apa-apa sama Yosua. Ada tenggang waktu. Yosua boleh mempertanyakan, Yosua juga boleh bertanya-tanya. Tapi Yosua diam, keep quiet. Yang pertama, Yosua Musa tidak banyak move selain Tuhan yang move. Tidak banyak bergerak, tidak melakukan banyak hal, tidak kepo, tidak neko-neko, tidak ambisi, tidak punya keinginan, kecuali Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang bergerak. Yang kedua, ini yang membuat karakter ini timbul. Diam, menunggu Tuhan. Musa dan bangsa Israel dilatih untuk mentaati gerakan Tuhan ketika tiang awan naik atau turun. Kalau naik siap berjalan, turun siap berhenti dan berkemah. Setelah itu Musa yang ngatur, packing, kalau tinggal itu makanan minuman, kalau berjalan itu bagaimana mengurus kereta yang rusak, hewan yang sakit. Musa udah cukup sibuk dengan tugas dari Tuhan. Jadi Musa nggak ngurusin Tuhan. Musa sibuk dengan tugasnya, jadi Musa itu nggak ngajak berkelahi orang-orang Israel. Dan Musa selalu menanti-nantikan Tuhan. Nggak cari perkara dengan hal yang lain. Ada banyak sekali orang-orang termasuk hamba Tuhan, ketika dia sudah jadi pelayanannya, sudah pekerjaan diberkati Tuhan, mulai cari yang aneh-aneh, yang namanya healing. Dari yang aneh-aneh healing itu adalah pintu kemewahan dunia yang akan membawa mereka keluar, melangkahi barrier, lalu masuk ke dunia di luar kemahnya kerajaan Allah. Di luar kehendak Allah, di luar apa yang Allah inginin, apa yang Allah ingin kita kerjakan. Kenapa? Karena keberhasilan. Yosua dan Musa ketika mereka mendapat tugas dari Tuhan, mereka udah cukup sibuk menyelesaikannya. Ketika belum mendapatkan tugas dari Tuhan, mereka menanti-nantikannya. Ada dua karakter ini, saudaraku. Musa menunggu tiang awan itu naik, baru dia perintahkan jalan. Dia nggak akan neko-neko. Dia setiap hari mengajar firman Allah, setiap hari dia orang Israel menghadap dia konseling, lalu dia menentukan ada panutan daripada mata gigi ganti gigi, termasuk perempuan yang sedang menstruasi, bagaimana semuanya ada. Lalu tetangga dengan tetangga, semuanya ada. Musa sibuk dengan pelayanannya, Musa sibuk dengan pekerjaannya. Sehingga kita ambil kesimpulan nih saudaraku, di akhir part ini, bahwa ketika kita memang melakukan kehendak Tuhan, kita tuh betul-betul sibuk sekali melakukannya saudaraku. Hampir-hampir gak ada ruang kosong. Kalau betul itu pelayanan dari Tuhan, kita ini akan seperti namanya Musa yang akhirnya mati aja aku ini deh. Terlalu capek aku ini ngurus ini. Merasa tidak mampu menyelesaikannya dengan beban yang Tuhan beri. Nah, setelah itu kita akan melakukan segala sesuatu, nggak berani dulu, nggak berani berjalan dulu, nggak berani memutuskan dulu sebelum tiang awan itu atau tiang api itu, sebelum tuntunan Tuhan. Nah, itu yang menjadi syarat yang menyatakan orang itu dalam tuntunan ilahinya Tuhan Yesus. Karakter ini akan muncul. Nah,
Karakter perbuatan ini muncul yang di dalamnya orang itu punya pribadi bahwa dia mengucap syukur puas dengan apa yang Tuhan beri. Sehingga dia tidak akan melakukan perbuatan yang macam-macam, tidak kepo-kepo. Tidak akan nyalain orang, mengatai orang, menjatuhkan orang, lalu melakukan hal-hal yang healing dan sebagainya. Enggak kan saudaraku. Karena udah sibuk dengan tugas dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan sehari-hari, dalam pelayanan kepada Tuhan. Lalu kalau untuk menambahkan sesuatu, tanya Tuhan. Sampai Tuhan berikan arahan. Kalau belum, yang menanti Tuhan. Enggak neko-neko. Semuanya harus persetujuan Tuhan. Memang sulitnya di sini. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa. Ini penting. Sehingga di dalam dunia anak-anak Tuhan kehidupannya, termasuk pelayanannya, banyak hal yang terjadi chaos saudaraku. Rumit, ruwet, rancu, terus banyak yang terpuruk, terjerumus, terjerembab, terjerat. Karena terlalu banyak namanya modifikasi. Berlebihan di dalam kehidupan. Dengan alasan yang baik. Karena yang baik itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Belum tentu hasilnya baik. Yang benar dari Tuhan belum tentu baik buat kita. Hasilnya pun belum tentu baik. Tetapi akhirnya menuju pada kehidupan. Jalan yang menuju kepada kebinasaan itu terbuka lebar, luas, lapang. Tapi jalan menuju kehidupan Tuhan itu sesak, sempit saudaraku. Nah memang ini sebetulnya nggak sulit kalau mau. Tetapi mau bisa terjadi kalau kita mengucap syukur. Menerima apa yang Tuhan berikan. Walaupun di dalamnya banyak masalah. Musa ditunjuk jadi pemimpin banyak masalah. Diawali mujizat 10 plus 1. Terus mujizat terus. 10 tulah, 1 laut terbelah. Tapi setiap hari menghadapi perlawanan bangsa Israel. Yosua setiap hari menghadapi peperangan. Bangsa Israel sudah taat tapi dia menghadapi peperangan. Jadi dari Tuhan itu sudah cukup bebannya. Dan itu semua akan mengurus kehidupan kita. Musa itu punya kesalahan meninggalkan keluarga, dibawa oleh Yitro, dipertemukan kembali. Nah, semua ini karena kita punya hati yang sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan. Yang diawali bahwa kita harus mau yang namanya mengucap syukur diberikan apa aja oleh Tuhan. Ikuti aja langkah Tuhan. Gak usah punya keinginan aneh-aneh. Nanti Tuhan yang beri yang kita mau. Apabila engkau tinggal di dalam jalan-jalanku, ya, mintalah segala sesuatu. Percayalah kamu sudah terima. Apabila engkau tinggal di dalam aku, mintalah segala sesuatu. Percayalah kamu sudah terima. Apabila engkau tinggal di dalam aku, apa yang ada di hatimu, aku akan beri. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.